Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu. Nah, kalau kita ngomongin soal TWS, itu udah banyak banget ya yang beredar di pasaran untuk setiap brandnya. Dulu pas saya zaman itu SMP, SMA, susah banget buat nyariin TWS karena kalaupun ada sebuah TWS itu harganya pastinya jutaan. Kalau sekarang udah beredar banyak banget untuk TWS di setiap brand. Bahkan kita sampai pusing untuk mikirin TWS mana sih yang harganya tetap murah tapi punya kualitas yang bagus. Nah, kebetulan di depan saya ini udah ada 3 TWS dengan 2 brand yang sama dan 1 brand yang berbeda di sini. Dan kali ini kita akan nge-review bagaimana kualitas kenyamanan untuk memakai ketiga TWS ini dan kualitas mau itu kalian dengerin musik, nonton film, ataupun pengalaman gaming. Dan sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Let's go! Nah, untuk yang pertama yaitu di sini ada TWS ThinkPlus LivePod GM2 Pro. Nah, jadi yang dimana kalian pasti udah tahu dong tentang brand dari Lenovo ini ataupun ThinkPlus ini yang mungkin mereka bekerja sama untuk menghasilkan sebuah TWS yang memang terbilang harganya itu cukup budget. Ada yang bagus, ada juga yang enggak. Salah satu di sini yang saya rekomendasikan yaitu adalah ThinkPlus GM2 Pro. Kalau di dalam paket pembeliannya kalian seperti biasa dapetin unit dari TWS-nya, terus ada kabel charging, ada buku manual dan ear tips cadangan dari yang berbeda ukuran. Kalau kalian lihat dari segi build quality kurang lebih dia seperti ini. Kalau dibilang kokoh ya nggak terlalu kokoh juga, biasa aja, tapi punya finishing yang memang cukup solid untuk case-nya aja. Warnanya putih, kalau dibilang putih yang matte gitulah ya, gitu yang nggak fingerprint magnetic. Itu saya suka juga untuk case chargingnya. Kalau kita buka seperti ini, nah itu kalian bisa lihat ada ornamen LED yang panjang seperti ini sebagai ya indikasi charging ataupun pairing. Jadi kalau kita untuk idle-nya itu indikatornya dia berwarna biru seperti ini dan pas di charging itu akan berwarna merah kerlap-kelip. Kalau udah penuh tandanya sih dia bakal merah yang standby aja gitu. Nah, lalu kita ke bagian belakang. Di sini ada port charging yang udah Type C. Jadi lebih bagus lah ya, lebih mudah untuk kita cari sekarang. Lalu kalau untuk pembuka dari case-nya ini dia berbeda ya, sedikit seperti ini. Nah, desainnya emang keren, tapi di sini untuk magnetingnya saya kurang suka karena lemah-lemah lunglai gitu. Nah, jadi pas ditutup gini aja dia bakal ketutup. Jadi ini kurang aja untuk magnetnya. Di sini kita dapetin 2 buah earbuds-nya. Dengan earbuds ini yaitu bertipe in-ear. Nah, ada juga yang nggak suka tentang in-ear seperti ini. Tapi kalau menurut saya ini sih lebih suka. Karena dengan adanya ear tips di bagian sini itu waktu dipakai isolation-nya menurut saya oke banget. Jadi lumayan kedap suaranya pada saat kita gunain di luar ruangan yang memang sedikit berisik. Tapi ya ini kalau kita bilang walaupun suaranya itu isolationnya cukup kedap, tapi pas orang panggil itu kita masih aware dengan keadaan sekitar, masih dengar kok, nggak terlalu dibikin terlalu peka gitu enggak ya. Untuk soal kenyamanan dari kualitas AirTips-nya menurut saya ini nyaman, tapi ya pasti pakai dalam untuk ngegaming atau segala macam dalam waktu yang lama itu bakal sakit di telinga atau di kanal telinga kita. Oh ya, by the way untuk touch controlnya itu dia tersedia untuk kiri dan kanan. Kalian bisa cek buku manualnya yang saya ketahui itu dia bisa untuk media musik, Google Assistant ataupun fitur pada Siri. Itu juga bisa untuk gaming mode-nya. Jadi tekan aja selama 2 second. Nah, jadi ada kayak feedback gitu, bahasa Cina atau Mandarin. Jadi itu untuk menandakan kalau mode gamingnya aktif. Jadi ada 2 mode. Ada mode biasa dan mode gaming. Jadi untuk perbedaan dari kedua mode itu, yang pertama mode biasa ya mode biasa, tapi untuk mode yang gaming itu bakal merendahkan latency yang terjadi pada TWS ini. Setidaknya ya pada saat kalian pengalaman gaming, untuk soal latency menurut saya ini udah bagus ya.
Jadi dia untuk koneksivitasnya udah menggunakan Bluetooth 5.3 yang udah mendukung low latency pada saat mode gaming dengan kodek yang udah didukung dengan kodek SBC dan AAC. Menurut saya untuk soal kualitas suara GM2 Pro ini menurut saya tidak mengecewakan ya, karena clear dan detailnya cukup berasa untuk musik dan gaming. Walaupun bassnya yang menurut saya ini masih sedikit kurang punchy. Treble yang dimiliki sih masih oke-oke aja, namun pada saat volume yang 80 sampai dengan 100% itu masih sedikit beleberan. Hai guys, yang kalian dengarkan kali ini yaitu adalah hasil dari audio microphone menggunakan TWS GM2 Pro. Nah, ini dia untuk kualitas dari Lenovo ThinkPlus kurang lebih seperti ini. Bagaimana kualitasnya kalian langsung nilai aja ya. Kurang lebih seperti ini tes 12 dan tes 12. Dia punya ketahanan baterai yang sedikit lebih bertahan lamanya karena untuk waktunya bisa sampai 5 jam untuk kita gunain dengerin musik ataupun mode gaming. Ya, pada saat kalian menggunakan case chargingnya itu bisa meningkat hingga 30 jam. By the way, untuk ThinkPlus LivePod GM2 Pro ini dia dibanderol dengan harga sekitar 130 ribuan untuk harga di pasarnya, yang link pembelian rekomendasinya akan saya sediakan di deskripsi video. Nah, untuk TWS yang kedua kali ini yaitu adalah TWS brandnya yang sama dengan GM2 Pro ya, yaitu Lenovo ThinkPlus, tapi ini punya series yang LP5. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk soal build quality menurut saya lebih kokoh dan solid dibandingkan dengan yang GM2 Pro. Kalau ini agak sedikit kopong tapi punya finishing yang memang cukup solid. Tapi kalau ini memang cukup bulky dan ya menurut saya udah terbilang cukup bagus. Detailnya sendiri juga lebih indah aja untuk sebuah case dari TWS-nya, karena memang untuk finishing warnanya dia berwarna abu-abu seperti ini yang saya suka banget. Dia nggak bakal magnetic fingerprint. Nah, untuk detail-detail lainnya dari ThinkPlus LP5 ini kita bisa melihat kalau kita buka seperti ini, itu dia bakal muncul indikator sebagai indikasi baterai ataupun charging. Jadi pas di charging itu dia warnanya putih, dan pas kondisi idolnya itu dia bakal warna hijau. Dan di bagian bawah di sini ada tersedianya port charging Type C. Nah, untuk dalam paket pembeliannya sama juga dengan GM2 Pro, kita bakal dapetin unit TWS-nya, lalu ada sebuah eartips cadangannya dari berbeda ukuran, terus ada kabel charging dan buku manual. Oke, kalau kita buka di bagian depan di sini, nah kita bakal langsung dapetin kedua earbuds-nya. Yap, tetap sama dengan series earbuds yang in-ear. Karena memang saya lebih preference untuk menggunakan eartip seperti ini ya untuk di earbuds-nya, karena memang isolationnya itu menurut saya lebih fokus aja pas kita dengerin musik ataupun media lainnya. Eartips-nya sendiri menurut saya ini ya pas lah ya, walau dipakai dalam waktu yang lama masih terbilang jujur aja ini sakit atau sedikit mengganggu aja di kanal telinga. Tapi so far ini udah bagus, eartipsnya juga nyaman dan lembut banget ya, elastis. By the way, untuk soal body dari TWS ini dia udah punya rating IPX5 yang anti air ataupun anti debu. Kalau saya bilang anti air ini bukan berarti kalian harus celupin ya ke dalam air gitu, enggak, tapi ini hanya untuk percikan air aja. Mungkin kalian gunain untuk olahraga, kena keringat kalian, TWS ini jadi lebih aman. Saya mau bilang, nah kalau dari TWS series LP5 ini untuk Lenovo ThinkPlus, menurut saya nggak cocok untuk dimainin gaming ya, karena di sini memang untuk latensinya tidak terlalu minim dibikin, karena juga nggak ada mode gamingnya. Menurut saya pas saya tekan hold selama 2 detik itu juga nggak ada feedback apa-apa untuk mode gamingnya. Jadi serasa kita pakein basic mode-nya itu pas kita main suara gaming atau ya step ataupun suara arah tembakan itu masih sangat terganggu. Oh ya, untuk TWS ini sama seperti GM2 Pro juga, dia memiliki sebuah fitur touch control untuk di kedua earbuds-nya, itu sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kurang lebih seperti ini, dia caranya tinggal di touch aja ya, sesuai dengan buku manualnya. Untuk soal kualitas suara yang dihasilkan, saya bilang TWS yang di bawah harga 200 ribuan ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang suka tipikal karakternya itu warm. Bass dan suaranya kerasa lega dengan impact yang cukup deep karena dibekali dengan dynamic driver berukuran 13 mm. Hampir setiap genre musik yang didengerin pada TWS ini bassnya kerasa tebal. Vokalnya sendiri terasa lebih mundur, tapi untungnya tidak ketutupan dengan instrumen musik. Dan ini adalah kualitas dari mikrofonnya. Dan ini adalah TWS yang kedua untuk hasil audio mikrofon yang dimiliki, yaitu dari Lenovo ThinkPlus series LP5. Nah, untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini, tes 12, tes 12. Gimana kualitasnya kalian bisa nilai sendiri aja.
Untuk konektivitasnya dia menggunakan Bluetooth 5.0 yang sayangnya di sini untuk kodeknya masih SBC untuk penglihatan saya. Jadi belum mendukung yang AAC. Untuk soal ketahanan baterai ini memang lebih cepat habis ya dibandingkan dengan ThinkPlus yang GM2 Pro, karena yang di sana itu sekitar 5 jam pada saat kita tes juga, dan ini hanya berasa sekitar 3 sampai dengan 4 jaman aja. Tapi jika dibandingin dengan charging case-nya itu bisa bertahan hingga 12 jam lebih. Dia dibanderol dengan harga 160 ribuan untuk harga pasarannya, yang link pembeliannya juga saya sediakan di deskripsi video. Ini adalah TWS yang terakhir untuk kita review. Di sini memang untuk brandnya aja berbeda ya. Yang tadi, yang kedua tadi itu adalah Lenovo ThinkPlus. Kalau yang ini adalah brand dari Eagle. Kalian udah pasti dong kenal dengan TWS Eagle, karena Eagle ini kalau nggak salah nggak banyak banget sih ngeluarin TWS, tapi ya kalau sekalinya ngeluarin TWS itu kualitasnya bagus dengan harga yang cukup terjangkau. Kali ini kita punya TWS dengan seriesnya, yaitu adalah CyberBuds. Untuk dari packagingnya menurut saya ini jauh lebih bagus dibandingkan kedua brand itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk kualitas dari packagingnya menurut saya bagus banget, karena dia untuk boxnya, feel unboxingnya jadi lebih bagus. Karena di sini itu ada sebagai amplop, yang saya pikir amplop apa, ternyata ini hanya sebuah user manual, kertas manual seperti ini. Lalu di sini kita bakal dapetin untuk unit case-nya ya, case chargingnya dengan 2 TWS-nya, 2 earbuds-nya. Lalu di sini ada box lagi, ada ear tips cadangannya dengan ukuran berbeda, yaitu ada ukuran large dan ukuran yang small. Karena untuk ukuran yang medium itu biasanya udah default kepasang di kedua earbuds-nya. Lalu di sini ada kabel charging yang udah Type-C. Kualitasnya kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat untuk looknya ini memang jauh lebih bagus. Bukan hanya sekedar elegan, tapi didesain dengan yang ala-ala mode gaming gitu. Kalau kita buka di bagian sini, yap, kita tutup lagi, itu kalian bisa melihat kayak ada sebuah mata robot gitu yang punya indikator. Nah, jadi ya sebagai indikasi baterai ataupun mode pairingnya. Jadi pada saat kalian idle kayak gini ya, itu dia bakal warna merah aja untuk standby-nya, dan pada saat kalian charging itu bakal keluar warna yang merah juga, tapi dia bakal blinking seperti itu. Kalau kita lihat di bagian belakang di sini ada tombol resetnya, karena ini butuh banget. Kadang-kadang itu antara earbuds kiri dan kanannya nggak sinkron, ada yang mati sebelah, itu kalian bisa reset aja di bagian tombol belakangnya ini ya. Kemudian untuk di bagian bawah di sini itu ada port charging Type-C yang menurut saya ini udah jauh lebih futuristik. Oke, untuk di bagian interiornya kurang lebih seperti ini. Kita bakal dapetin kedua earbudsnya seperti biasa, dan ini lagi-lagi dengan kesukaan saya karena dia memiliki ear tips seperti ini dengan series yang memang dia in-ear. Jadi langsung masuk ke kanal telinga saya, jadi lebih nyaman karena dia memiliki isolation yang memang cukup bagus di sini ya. Saya suka banget. Kalian bisa lihat untuk tampilan looknya memang di sini untuk tangkai dari earbudsnya sedikit lebih panjang dari kedua TWS dari ThinkPlus ini. Ya nggak tahu kenapa memang panjang banget. Di sini kalian bisa lihat untuk bagian tangkainya itu berbeda ya, memang cukup lebih panjang bagian sini. Dan kita bisa lihat kalau TWS dari Eagle CyberBuds ini dia dibekali dengan mikrofon yang dual yang udah mendukung fitur teknologi ANC. Jadi yang dimana dengan total 4 buah ya, karena kita hitung dari kiri dan kanannya ada 4 buah mikrofon yang udah didukung dengan fitur ANC-nya ini. Pada saat kalian dengar atau di luar ruangan kalian menelpon, panggilan telepon ataupun ya sekedar open mic, dengan adanya 4 mikrofon yang dibekali teknologi ANC ini menurut saya untuk suara noise-nya cukup diredam. Jadi membuat kualitas suara kalian atau mikrofon kalian itu jauh lebih bagus pas didengar dengan lawan bicara kalian. Dan ini dia adalah hasil kualitas audio mikrofon dari TWS Eagle CyberBuds. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kualitas suaranya. Menurut saya ini mic-nya udah jauh lebih bagus. Dan ini dia tes 1-2, tes 1-2. Ngomong-ngomong soal bodinya, sama seperti yang series LP5 dari Lenovo ThinkPlus, dia udah punya sertifikasi rating IPX5 yang artinya anti percikan air dan debu. Anyway, untuk TWS dari Eagle CyberBuds ini dia punya touch control juga untuk kedua earbudsnya, yang tinggal di touch aja di bagian sini, yang menurut saya ini udah
cukup lumayan progresif ya, tinggal di touch aja. Dari beberapa untuk mengontrol media musik seperti volume, terus ada next or previous music, dan play and pause music. Terus ada untuk panggilan telepon dan untuk Google Assistant ataupun panggilan Siri. Jadi touch controlnya bisa kalian pelajari yang tersedia di buku manual penggunanya. Oke, sebagai konektivitas, Eagle Cyberbuds ini udah memiliki konektivitas Bluetooth di 5.3 yang sayangnya di sini masih mendukung kodek XBC. Tapi menurut saya ini udah jauh lebih bagus untuk kualitasnya pada saat kita dengerin musik ataupun video. Ya jadi udah lebih bagus. Soal pengalaman gaming gimana? Nah, tenang aja karena Eagle Cyberbuds ini gak cuma desainnya aja yang gaming, tapi dia udah disediakan untuk kualitasnya untuk fitur gaming mode. Jadi caranya itu kalian tinggal switch aja ke mode gamingnya, tinggal caranya itu tap and hold aja selama 2 detik sampai ada feedback gaming mode-nya itu aktif. Nah, jadi untuk kelebihan gaming mode dari Eagle Cyberbuds ini apa sih? Nah, jadi Eagle Cyberbuds ini pada saat kalian aktifkan untuk gaming mode-nya, dia bakal meredus sampai dengan 40 millisecond untuk delay ataupun latency-nya. Jadi pas saat kalian mainin gaming kompetitif, itu kan kalian paling sedikit emosi banget ya kalau TWS itu delaynya itu kebangetan. Tapi dengan adanya mode gaming seperti ini itu bisa di up ya sampai 40 millisecond untuk mengurangi atau meredus ya untuk delay ataupun latency yang dimiliki. Jadi pengalaman kalian untuk mainin gaming kompetitif jadi lebih nyaman di Eagle Cyberbuds ini. Soal kualitas dari baterainya, menurut saya ini jauh lebih, ketahanan baterainya jauh lebih lama ya, lebih awet dibandingkan kedua TWS tersebut, karena bisa kalian dengerin untuk musik ataupun mode gamingnya itu hingga 8 jam, kurang lebih 8 jam lah ya. Dan untuk kalian gunain atau dibarengin dengan charging case-nya itu bisa bertahan hingga 32 jam. Itu menurut sih klaim dari Eagle Cyberbuds-nya. Untuk hasil suara dari TWS Eagle Cyberbuds ini menurut saya udah jauh lebih bagus karena dia berkarakteristik warm. Bassnya itu yang memang dibikin deep banget. Jadi buat yang suka karakternya itu bass head, TWS ini bakal jadi rekomendasinya kalau menurut saya. Treble-nya kerasa jauh lebih extend. Soal clarity dan treble-nya punya detail yang jelas. Vokal yang dihasilkan sedikit maju. Kualitas mode gaming sih ini memang udah sesuai dengan ekspektasinya. Detailnya udah cukup jelas dari arah suara tembakan, langkah musuh, dan lainnya. Cuman dari saya sendiri pada saat kalian gunain TWS Eagle Cyberbuds ini, saran saya itu ada di volume 70 sampai dengan 80% aja. Karena kalau di 100% itu menurut saya udah semuanya untuk kualitasnya udah belebaran ya. Jadi sekitar 70 sampai 80% ini udah jauh lebih bagus untuk kualitasnya. Untuk soal harga dari TWS Eagle Cyberbuds ini memang sedikit lebih mahal dibandingkan kedua TWS yang kita review tadi, yaitu di harga 230 ribuan untuk harga pasarannya, yang nanti link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video juga. Untuk hasil kesimpulan dari ketiga TWS yang udah kita review kali ini, saya akan beri rating nilai 1-10 untuk kualitas ketiga kualitas ya dari TWS ini. Yang pertama ini adalah ThinkPlus ya, Lenovo, yaitu dengan serisnya GM2 Pro. Kalau menurut saya ini dari kualitas suara, audio, mikrofonnya, dan build quality-nya ini udah terbilang bagus lah ya di harganya yang cukup terbilang murah. Apalagi dia udah memiliki mode gamingnya yang memiliki latensinya itu cukup minim pada saat kalian mainkan gaming yang kompetitif. Memang masih ada delaynya. Tapi kalau bisa saya nilai dari ketiga kualitas dari Lenovo ini, GM2 Pro itu 1-10 ada di nilai yang 8. Kemudian untuk TWS yang kedua di sini dengan brand yang sama, yaitu punya series LP5 untuk Lenovo ThinkPlus-nya. Kalau menurut saya ini untuk kualitas suaranya udah bagus ya. Terus untuk mikrofonnya menurut saya ini hampir sama dengan GM2 Pro, jadi apa adanya gitu. Tapi ya oke lah ya. Untuk build quality-nya jauh lebih bagus untuk LP5 ini. Tapi apalah itu arti build quality kalau kualitas suara dan mikrofonnya masih sedikit kurang, apalagi dia tidak memiliki mode gaming sehingga low latency-nya masih cukup ngeganggu untuk kalian mainin game. Jadi bisakah saya kasih nilai untuk ratingnya 1-10 ada di nilai 7. Nah, kemudian di sini TWS yang terakhir ada TWS dari Eagle dengan serisnya yaitu Cyberbuds.
Mulai dari kualitas suara, menurut saya ini bagus ya. Jauh lebih bagus dari kedua TWS ini. Memang ya, ada harga, ada kualitas. Karena memang lebih mahal untuk Eagle Cyberbuds ini. Nah, jadi kualitas suaranya udah bagus. Terus dia udah ultra low latency. Pada saat kalian mainin game, itu bisa direduce latensinya hingga 40 millisecond. Kemudian juga untuk mikrofon, Eagle Cyberbuds ini lebih unggul ya mikrofonnya karena lebih bagus ya, udah dibekali dengan teknologi ANC dan build quality-nya jauh lebih bagus juga dan lebih kokoh. Saya bisa kasih nilai kalau TWS Eagle Cyberbuds ini rating 1 sampai 10 ada di angka 9. Jadi ya kalian bisa lihat aja untuk kualitasnya, bandingkan aja. Kalau menurut kalian dari salah satu TWS ini ada yang cukup baik, tinggal check out aja. Yang linknya untuk ketiga TWS ini akan saya sediakan di deskripsi videonya. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share aja video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow saya di sosial media. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Davi Palianda, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.